semangat pengen cerita. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kedatangan Ortus Brisbane. Ya, Ortus tuh punya 4 lini baru buat walking shoes-nya dan kita ngelirik Brisbane ini sebagai yang akan kita bedah kali ini ya. Setelah kita coba tanya-tanya Ortusnya, salah satu garda terdepannya dia buat walking shoes ternyata Brisbane ini. Ya meskipun tidak menafikan ada 3 sepatu lain yang sebetulnya juga menarik. Gua pribadi setelah coba dari segi look aja dulu ya, yang paling gue seneng sebenarnya Brisbane ini. Makanya ini yang mau gue duluin buat potong-potong buat kalian. Tapi jujur, secara overall-nya gue sangat tertarik sih sama sepatu ini. Boxnya biasa ya, gak ada yang spesial banget. Yang paling menarik itu sebetulnya pemilihan uppernya dan pemilihan sole-nya. Dan kalau kalian lihat uppernya, ini tuh sebenarnya ngikutin pakemnya NB. Meskipun gue nggak bisa bilang desainnya NB banget. Ada bedanya gitu dengan brand-brand lokal lain yang nembak NB. Yang gue suka lagi juga, ini tuh dari segi desainnya ya, retro trainer digabung dengan sole yang modern. Konsep hybridnya itu menurut gue lebih pas dan lebih punya karakter lah si Ortusnya. Karena Ortus ini pede dengan teknologi di solenya, Ortus juga pede dengan material-material yang dipakainya. Ya langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dari dia, Ortus 8 Brisbane. Pertama, gue mau bahas dari segi uppernya dulu ya. Upper sepatu ini punya breathability yang menarik. Kalau kita bilang bagus banget, sebenarnya nggak. Dari segi celang uppernya aja, kelihatan banget kalau bagian depan, meshnya sepatu ini tuh lumayan breathable. Kalian bisa lihat ya, visualisasi breathability-nya seperti apa. Nah, yang kurang breathable itu adalah bagian belakangnya. Khusus buat bagian depannya memang cenderung kerasa adem kalau kalian pakai lama. Gua pun dan tim pakai sepatu ini untuk ke JSD kemarin. Kurang lebih kita stay di sana sekitar 8-9 jam. Cukup aman dari gerah. Ya, memang sih kita di dalam ruangan indoor juga. Tapi kan ada keluar ada kita cari makan di luar dan lain sebagainya, tetap adem. Meskipun cuaca di Jakarta saat itu di luar itu relatif agak panas ya, experience-nya cukup menyenangkan ya. Sebagai sepatu jalan dipakai jangka waktu yang lama, setidaknya nggak terlalu bikin gerah. Good job, Ortus. Dari segi kulit, ini full semuanya kulit sintetis. Yang gue suka adalah tambahan emboss logo Ortus yang nggak lebay di sini, cukup manis ya, dan sebagai identity logo di merek, menurut gue ini kombinasi yang bagus karena warnanya masih senada. Dia tuh kayak dikasih bahan, kalau nggak poliuretan, semi-semi kayak plastik gitu, dipres ke sini dan kesan minimalisnya tuh kerasa banget di overall sepatunya ya. Ini eksekusi yang manis, kemudian meshnya juga gue nggak bisa bilang ini bagus, tapi kalau kalian pegang, hand feel-nya itu oke. Kalau kita adu ini, Skechers, hand feel-nya kalian mungkin akan setuju deh kalau mereka setidaknya udah dari kelas yang sama. Bahkan Ortus ini beberapa tingkat agak lebih oke, lebih bagus daripada Skechers, tapi yang gue lebih suka adalah tingkat kerapihannya. Sorry ya, buat penggemar Skechers, gue ngelihat Skechers itu nothing man. Sedangkan Ortus ini, jahitannya rapi sekali. Bener-bener mereka konsisten lah mempertahankan sebagai salah satu brand lokal yang menjaga kualitas. Ya gue juga lihat itu di sini. Masuk ke dalam juga kita lihat pakai bahan dalamannya ya nggak gimana-gimana banget. Ini bagian dalamnya agak mirip dengan Air Force One yang coklat yang kemarin kita potong ya. Meskipun gue harus akuin juga feel bahannya Air Force One itu sedikit lebih enak lagi daripada ini. Ya that's it gitu. Itu untuk kelas sepatu 500 ribuan, ini udah beyond dari ekspektasi gue sih dari segi kualitas uppernya. Good job Ortus. Dan buat upper gue kasih rating 7,75 dari 10. Sekarang masuk ke bagian solnya. Kata Ortus, ini adalah compress pylon. Kalau kalian familiar dengan bahan pylon, pasti kalian ngerti lah gimana empuk dan enaknya si bahan pylon ini. Tapi ada hal yang aneh yang gue temuin di sini. Bagian luar kerasa lebih keras, lebih padat dikit daripada Hyperblast.
tapi bagian dalamnya itu justru lebih empuk. Karena memang mereka bilang kan ini untuk jalan, bukan untuk lari ya. Ketika kita butuh sepatu buat jalan, kita butuh sepatu yang lebih stabil. Makanya kita lihat durometernya dari segi luar itu ternyata di angka 30-an. Dan kan dari segi dalam ini yang bikin kita kaget, kok belasan? Ada apa ini? Kok bisa berbeda? Cuman feel-nya ketika kita cobain pakai nih, memang ini sepatu kasihnya kerasa. Dia itu empuk tapi nggak lebay dan stabil. Tapi gue nggak expect kalau dalaman ini sampai 11-11an. Soalnya feel-nya itu, overall feel-nya ya, ini kayak durometer angka 25-an gitu. Dan yang gue suka lagi adalah bagian rubber soalnya ya. Kecurigaan kita sih ini agak diupdate dari Hyperblast angkatan dulu. Sebenarnya udah lumayan kuat, tapi rubbernya itu kayaknya lebih dominan. Kelihatannya kerasanya juga lebih tough. Kita udah dremel selama 30 detik dan hasilnya kurang lebih 2 milian lebih. Ini lumayan. Kalau kalian pakai ini sepatu untuk jalan bergesekan dengan jalan di Konoha yang begitu indah dan bagusnya, kalian ngerti lah ya apa yang akan terjadi sama sepatu kalian. Dan Brisbane ini itu akan lumayan bertahan lah dengan kondisi jalanan di sana. Tapi gue nggak tahu ya dengan di Brisbane-nya langsung. Apa kita cobain aja ya di tes di Brisbane langsung. Oke, untuk segi sole sendiri dari midsole dan outsole ya materialnya gue kasih solid lah, angka 8 dari 10. Good job, Ortus. Nah, kita maju lagi ke konstruksi. Ini hal yang nggak kalah menarik nih kalau buat gue. Jahitan-jahitan gue ulangin lagi ya, selalu rapi dan tidak pernah mengecewakan, Ortus. Lem-leman bleber, ini kali ini ada sedikit. Karena kayaknya ketemu nih sama bagian finishingnya, terus kemudian langsung diakalin gitu. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget, masih acceptable lah. Kemudian strobe stitch juga available di sini ada. Kemudian kekuatan lemnya, ini yang selalu gue salut nih sama Ortus. Bagian depan gue juga udah potong. Dari ini nih yang gue pikir tadinya bakal agak lemah atau udah gue potong bisa nggak ditarik, masih susah juga. Bensolnya nih alas ke bawah, ini mau di titik manapun gue udah tarik juga susah kebukanya. Bagian tengahnya ini juga, wah ini sama susah semuanya susah ditarik kalau by tangan. Nggak kayak apa ya, merek yang kayak Lex Luthor kemarin itu ya. Jadi kalau kalian jalan jauh gitu ya, kakinya banyak ditepuk-tepuk, ini indikatornya akan lumayan bertahan. Setidak-tidaknya opini kami ini bisa mewakilkan lah dari segi performanya. Gue jujur curiganya kalau setara di pemakaian lari ya, Hyperblast kemarin itu 1000 km bisa tembus loh. Kalau gue ngelihat sepatu larinya juga untuk 1000 km ya harusnya aman. Harusnya sama gitu, karena kualitas lemnya sama, ya desain cetakannya sama meskipun mungkin materialnya beda. Jadi ini salah satu sepatu lokal, murah, tapi punya durabilitas yang bagus, punya pengalaman yang bagus. Catat nih teman-teman, bagus sekali nih ya. Bonding-bondingannya, gue pede buat kasih angka 8,5 dari 10. Good job sekali. Nah, gimana dengan performance-nya? Disinilah yang gue semangat pengen cerita, karena gue akan membahas juga kenyamanan dan fit juga di sini ya. Karena ini sepatu jalan, izinkan gue sebagai tukang jalan dan jalan-jalan itu memberikan sebuah perspektif ya. Pakai kendaraan umum misalnya, pakai bis, pakai KRL, atau kalau kalian traveling ke luar negeri atau kemanapun yang jalannya jauh, artinya kalian butuh sepatu yang kondisinya, satu, dia nggak terlalu sempit, kaki kalian kemungkinan akan bengkak. Yang kedua, breathability-nya harus oke, nggak mesti bagus-bagus banget, karena ada kemungkinan kalian jalan di musim dingin, biar kayak keringatnya bisa diminimalisir, nggak terlalu bau gitu ya. Dan yang ketiga, heel drop-nya harus mendekati 0, dan yang keempat, jangan sampai ada hammer toe karena akan sakit. Dan yang kelima, support-supportnya itu harus bagus. Brisbane ini sudah memenuhi semua kategori itu. Yang pertama, dari segi fit dulu ya. Dari segi fit, di ukuran 42, dia lebarnya udah 100 mm lebih. Sepatu yang cukup wide. Jarang ada brand lokal yang kasih width sebanyak ini. Yang jelas ini lumayan lebar. Buat kalian yang kakinya agak jebrak gitu ya, akan terakomodasi. Tapi kalau yang jebrak banget ya harap maklum aja. Ya memang itu kekurangannya. Sebenarnya ini bisa teratasi kalau uppernya itu punya bahan yang lumayan main. Contoh kayak knitnya di Kangki Sensu yang main banget kayak gitu, itu akan lebih enak lagi. Nah, itu personal preference gue sih mungkin ya. Tapi untuk durabilitasnya, material ini akhirnya jadi lebih baik lagi. Kita udah tes dari segi upper di Dremel juga. Di titik-titik yang mungkin akan lemah gitu ya. Ternyata enggak, mesh-nya kuat. Material sintetisnya cukup kuat, jahitannya juga cukup kuat. Setidaknya gue bisa menjaminkan ya cukup aman untuk jangka waktu berapa lama. Ya tergantung pemakaian kalian sebenarnya. Tapi perkiraan gue, prediksi gue, 5 tahunan kalau kalian apik harusnya sih masih aman. Next, heel drop-nya itu 0,7 cm atau 7,7 mm.
Ini artinya mendekati 0 dan makin ideal buat sepatu jalan. Selanjutnya, hammer toe-nya juga nggak ada ya, nggak bikin hammer toe kayak Ultra Boost tuh bikin hammer toe banget. Bagian depannya kan jadi lebih cepet capek. Nah, itu bagian enaknya di sini. Kemudian support cushionnya, karena meskipun angka durometer segitu, gue berani jamin kok feel-nya empuknya nggak lebay kayak merek S itu. Kekurangannya kalau berdiri lama. Ini kalau dipakai jalan terus-terusan, secara overall sih aman, nggak bikin sakit kaki. Tapi pegel, iya tetap pegel untuk dipakai berdiri. Jadi memang kekurangannya itu bukan untuk kalian yang berdiri 7, 8, sampai 9 jam terus ya. Karena gini, kalau pengalaman gue pribadi, dia itu cushion dan stability yang cukup pas gitu, cukup enak, meskipun belum sempurna ya. Apalagi kalau kalian nggak punya masalah yang terlalu berat di kaki. Nah, gue belum bisa ngomong banyak lah, karena sepatu ini memang baru gue tes sekitar berapa ya, seminggu, 2 minggu. Belum maksimal lah intinya. Nah, karena itu nanti untuk pemakaian jangka panjang kita akan update lagi setelah beberapa bulan ke depan ya, dengan berbagai macam skenario. At least untuk performa sebagai sepatu jalan, gue pede banget. Ini gimana ya kalau nanti kita bandingin sama Skechers? Ini gue kasih rating dulu deh di angka 8,5 dari 10. Ada beberapa catatan yang harus gue kasih tahu sama kalian. Sepatu ini ternyata masih bisa buat dipakai lari atau jalannya yang bergegas gitu ya, jalan cepat masih bisa. Tapi gue tidak merekomendasikan untuk sepatu lari ya, karena memang kurang proper. Ya mendingan kalian beli sepatu larinya aja. Jadi kalau memang butuh sepatu jalan dan butuh sepatu lari, jangan digabung. Sepatu jalan aja, sepatu lari aja. Tapi gue ngerti nih, kalau kalian misalnya orang event, tiba-tiba harus jalan gitu ya, harus jalan cepat, ya ini bisa. Tapi kalau kalian pakainya buat olahraga, no. Ada bonus ya tambahan di sini, gripnya bagus sekali. Kita udah tes, baik di lantai keramik licin, baik di air, itu sangat ngegrip sekali. Nggak sampai di level vibram, tapi ngegrip sekali dan lumayan aman loh. Gue banjirin lantai keramik dan gue nggak jatuh. Gue dapet info juga dari Mike Chain Layers ya, kalau dia cerita gitu bawa sepatu dengan sol ini ke luar negeri dilihatin sama teman-temannya, dan dari segi Hyperblast-nya, dari segi solnya ini juga banyak bule-bule suka. Buat kalian yang gila pengakuan dari bule dan menganggap bule superior, nih gue kasih tau aja, orang yang kalian anggap superior juga mengakui soal ini. Gokil sih kalau menurut gue. Bahkan rasanya ya di harga yang sama belum ada saingannya. Bahkan buat feel pakai pun ya, Likumo kemarin yang segitu udah di-develop sama pabrikannya Nike itu, yang kualitas barang-barangnya bagus, belum bisa mengalahkan feel pakainya dari wristband ini. Dan akhirnya sepatu ini gue kasih rating 8,1 dari 10 untuk walking shoes. Gimana pendapat kalian? Coba tambahin di kolom komentar. Ini bukan short video. Gimana menurut kalian? Terus apakah kita harus bandingin dengan rajanya walking shoes? Skechers Goa? Gue nggak tahu deh. Yang penting jangan lupa kalian buat like, comment, dan subscribe. Dan tinggalin juga pendapat kalian, haruskah bulan Agustus nanti kita bikin satu segmen khusus ngebandingin merek-merek lokal dengan merek-merek luar yang bagi kita sudah mendekati atau bahkan sudah bisa melewati top of mind-nya brand-brand luar. Ya, gue nggak tahu ya. Coba masukannya dari kalian. Gue tunggu di kolom komentar. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.